Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Lukman dari TI 4603. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketahanan pangan untuk mengisi remedial ClO3 pada matkul kimia. Pengertian pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma. Pertimbangan tersebut mendasari tertibnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi pada negaranya yang terdampak pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bagi Indonesia sendiri, pakan sering diidentikan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Pengalaman membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi pada tahun 97 sampai 98 yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan sebagai way good lingkungan, menjaga tata guna air dan kebersihan udara, dan sosial politik yaitu dengan sebagai perekat bangsa mewujudkan ketertiban dan keamanan. Beras juga merupakan sumber utama pemenuh gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Pertumbuhan penduduk juga yang semakin pesat dewasa memberikan tantangan besar bagi upaya-upaya penyediaan pangan dunia. Ancaman krisis pangan membayang-bayangi dunia pada tahun 2050. Badan Pangan Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan dunia pada tahun 2050 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dunia yang diprediksikan akan menembus angka 9 miliar jiwa. Begitu pula dengan kondisi di dalam negeri, angka pertumbuhan penduduk yang menembus angka 200 juta menimbulkan masalah tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jika ada upaya yang baik dan optimal, maka tidak mungkin wabah krisis ini juga bisa terjadi di Indonesia. Upaya-upaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sudah dilakukan oleh pihak pemerintah yang ada di Indonesia maupun individu. Dimulai dengan usaha revolusi hijau, digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia, terutama produksi beras. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi biru dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pangan, terutama kebutuhan protein yang berasal dari hayati laut jenis hewan maupun protista. Kebutuhan protein yang berasal dari hayati laut kebutuhan selain kedua usaha di atas, upaya terus dilakukan. Pencarian bibit dengan teknologi rekayasa genetika. Semua upaya di atas dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan yang melingkupi 5 konsep utama, yaitu nomor 1 ketersediaan pangan, nomor 2 ada akses pangan,
atau food access. Yang ketiga ada penyerapan pangan atau food utilization, atau yang keempat ada stabilitas pangan atau food stability. Yang kelima ada status gizi atau nutritional status. Di sini juga ada berbagai. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama yaitu ada kompetisi sumber daya manusia atau SDM. Faktor kompetisi sumber daya yang dimiliki setiap petani berbeda-beda antara satu sama yang lain. Terus ada yang kedua ada kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan sendiri sangat mempengaruhi keberhasilan dalam usaha pertanian. Yang ketiga ada kesuburan tanah. Kualitas tanah di Indonesia secara mayoritas subur, sehingga ini menjadi potensi baik untuk sektor pertanian. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada iklim atau cuaca. Sebagai negara tropis, Indonesia adalah negara yang paling cocok untuk usaha pertanian. Hampir semua jenis tanaman di bumi dapat ditanam di Indonesia. Terus ada sarana transportasi dan komunikasi. Tersedianya sarana transportasi tentunya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha tani. Dengan sarana transportasi yang lancar, maka petani tidak mengalami kesulitan dalam panen ke wilayah tujuan. Yang ketiga ada pupuk atau pestisida. Sejak revolusi hijau hingga sekarang, ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida akan meningkat, walaupun efeknya memiliki banyak yang kurang baik juga. Terus ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sendiri dalam menentukan harga pokok penjualan atau HPP, gabah dan komoditas pertanian lainnya haruslah lebih tinggi dengan total biaya yang dikeluarkan petani dalam produksinya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ketahanan dan keamanan pangan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.